tadi setelah kita review sedikit terkait dengan kesalahan dalam proses panen ya, kemudian tidak hanya pada saat panen, pada saat dikumpulkan, ketika sudah dipanen kemudian dikumpulkan gitu ya. Kalau misalkan masih contoh kasusnya masih mangga ya, masih mangga yang gampang karena mangga ini biasanya ada di sekitaran rumah kita. Pas panen ya, mangganya banyak. Ngumpulkannya gimana kalau kalian biasanya? Cara ngumpulkannya gimana? Dilempar-lempar atau gimana? Kadang dilempar, Pak. Kadang dilempar. Terus kalaupun dimasukin keranjang, biasanya ditumpahkan begitu saja ya? Iya, betul. Nah, apa yang terjadi ketika ditumpahkan begitu saja? Terjadi saling benturan. Saling yang lain. Misalkan juga kalau panen buah naga ya, panen jeruk misalkan. Kan kadang petani-petani kita atau pada saat atau kalau istilahnya di Banyuwangi itu ditebas ya, diborong gitu ya, diborong. Pemborong itu biasanya kalau panen masukin keranjang semuanya, habis itu setelah ditimbang gitu, nurunkannya kan berat tuh. Setelah dipikul kemudian berat, dimasuk pas nurunin di timbangan itu langsung diturunin gitu aja kan. Kemudian pada saat dimasukin ke mobil, dimasukin ke truk nih. Kalau yang biasa tahu panen buah jeruk itu kan di disokkan gitu aja ya, ditumpahkan gitu aja ini. Nah ini resiko benturannya luar biasa. Jadi dipanen itu sudah akibat kesalahan panen tadi sudah mengalami sudah mengalami benturan. Kemudian ketika dikumpulkan juga buah ataupun sayur gitu ya, ini resikonya besar untuk mengalami kerusakan. Nah, ada bakteri, ada kapang, ada kamir, ada insekta, ya. Kemudian dan binatang pengerat ini berkompetisi nih dengan manusia untuk mengkonsumsi pangan. Manusia butuh pangan. Bakteri, kapang, kamir, insek dan juga binatang yang lain, binatang pengerat terutama, ini juga butuh makan. Sayangnya, apa yang dikonsumsi oleh manusia, makhluk hidup yang lain juga menginginkan untuk makan apa yang dikonsumsi oleh manusia tersebut. Jadi ada kompetisi ya. Belum lagi kalau di rumahnya ini ada binatang mengerat ya, misalkan tikus gitu ya. Ini manusianya berkompetisi. Yang di rumahnya banyak tikus nih, angkat tangan nih, siapa nih? Saya, Pak. Oh, nggak ada yang ngaku. Dulu, Pak, ada, Pak. Oh, dulu. Oke. Nah, selanjutnya keseimbangan biokimia senyawa organik yang sangat sensitif dalam bahan pangan. Ya, kemarin kita udah bahas ya, komposisi bahan pangan. Kan salah satunya ada senyawa organik ya. Nah, ini mengalami destruksi oleh variabel lingkungan. Bisa kena panas, bisa kena dingin, bisa akibat cahaya, bisa oksigen, kelembapan, kekeringan, enzim yang ada di dalam bahan pangan tersebut, itu semuanya bisa terdestruksi akibat dari variabel lingkungan tadi itu. Itu nggak diapa-apain, maksudnya kena panas, kena dingin, kena cahaya, kemudian ada kelembapan gitu ya. Enzim yang ada di dalam buah dan sayur itu sendiri itu sudah mengakibatkan destruksi. Belum lagi nanti ketika ada perlakuan dari manusianya, entah itu ketika dipanen ya, ketika dipanen itu gini, nanti ini kalau nggak dijelaskan mengenai proses klimakterik sama non klimakterik agak sedikit susah memang. Kemarin kan udah saya jelaskan tuh tentang klimakterik sama non klimakterik, masih ingat nggak? Kalau klimakterik gimana? Di pertemuan awal di pengantar
Kalau ndak salah, kalau klimakterik itu yang langsung masak dari pohonnya. Kalau non klimakterik itu yang pemasakannya dipetik dulu baru dimasakkan sendiri, Pak. Terbalik. Pisang. Oh, Klimakterik atau non klimakterik pisang? Klimakterik, Pak. Klimakterik. Mangga, klimakterik atau non klimakterik? klimakterik, Pak. Nah, klimakterik. Jadi begini, pada saat dipanen, dilepas dari tangkainya itu, buah itu, terutama buah-buah yang klimakterik ya, itu dia terjadi proses enzimatis di dalam dirinya sudah. Kalau yang non klimakterik udah selesai, jadi ketika dipotong udah tidak ada proses lagi itu. Sehingga kalau misalkan mau panen ya harus benar-benar yang matang gitu kalau yang non klimakterik. Tapi kalau yang klimakterik ini terus nanti akan mengalami proses enzimatis. Nah, begitu. Sehingga begini, buah itu ya nggak diapa-apain itu akan mendestruksi dirinya sendiri. Apalagi nanti dengan adanya perlakuan kan gitu. Makanya harus diperhatikan juga komposisi bahan pangan yang ada di dalam buah dan sayur itu atau bahan pangan yang lainnya juga. Misalkan kalau kopi ya seperti apa sih, teh itu seperti apa sih komposisinya gitu. Karena kalau ngomongkan komoditas pertanian ini kan sangat banyak sekali ya, ada yang komoditas perkebunan kelapa sawit misalkan, itu gimana sih penanganannya gitu. Kan pasti berbeda dengan teh gitu ya, pasti berbeda dengan kopi misalkan, berbeda dengan yang green misalkan seperti gandum, sorghum, kemudian gabah gitu ya, itu akan sedikit berbeda. Nah tetapi intinya begini, semua bahan pangan tersebut itu pasti akan mengalami kerusakan ya, akan mengalami kerusakan. Makanya kemudian penyebab kerusakannya ini yang harus kita ketahui bersama gitu ya. Nah ini ada tanda-tanda kerusakan pada bahan pangan. Yang pertama ini memiliki penyimpangan yang melewati batas yang dapat diterima secara normal oleh panca indera atau parameter yang lain yang bisa digunakan. Ya. Kita sebutnya dengan rusak. Ya. Rusak di sini artinya bahwa kalau misalkan di luar batasnya, di luar batas panca indera kita, gitu, itu kita sebut dengan rusak. Ya. Misalkan contoh, yang normalnya warnanya kuning misalkan, oh ini sudah kuning kemerah-merahan, artinya apa? Artinya kita sebut dengan rusak. Oh yang baunya biasanya seperti ini gitu, berubah gitu, over untuk flavornya, untuk baunya, maka itu kita sebut dengan rusak, kerusakan. Nah ini salah satu indikator bahwa bahan pangan itu mengalami penyimpangan dari keadaan normal. Contoh, ada buah itu memar, kemudian juga berlendir atau berbau busuk. Kalau dia dimasukkan ke dalam kaleng ya biasanya ada buah yang dimasukkan ke dalam kaleng ya. Nah itu kalengnya itu mengembang. Nah ini salah satu contoh dari penyimpangan konsistensi tekstur dari keadaan normal. Kemudian pH-nya ini menjadi asamnya turun atau pH-nya bisa naik misalkan. Kemudian terjadi reaksi browning. Browning ini berarti kecoklatan ya, hampir sama dengan oksidasi sebetulnya kalau browning itu. Kemudian ada kapang. Kemudian dia menggumpal atau juga mengeras. Berlubang atau terdapat bekas gigitan. Ada kepompong, ada ulat, kemudian kondisinya retak dan lain-lain. Nah, ini salah satu atau variabel dari tanda-tanda kerusakan bahan pangan. Nah, apa saja sih jenis-jenis kerusakan bahan pangan? Jenis-jenis kerusakan bahan pangan itu ada kerusakan mikrobiologis, ada kerusakan mekanis, ada kerusakan fisik, biologi, dan kimia. Sebetulnya begini, mekanis sama fisik ini hampir sama.
kemudian biologis, mikrobiologis hampir sama. Gitu. Tetapi begini, kalau mikrobiologis berarti nanti komponennya yang ngerusak itu adalah komponen yang kecil. Kalau biologis berarti sama-sama makhluk hidup, tetapi komponennya lebih besar. Ya. Nah ini contoh kerusakan mikrobiologis. Ya, ada mikrobanya, ada kapang, ada ragi, ada bakteri. Ya. Cara kerusakannya dengan cara apa? Dia karena mikro, dia mendegradasi molekul-molekul penyusun bahan pangan. Contoh gini, kalian tahu tape nggak? Tahu Pak. Tahu ya? Misalkan tape dari singkong, tape singkong. Itu kan sebetulnya kerusakan mikrobiologis itu, iya nggak? Iya Pak. Iya Pak. Tapi yang awalnya dia itu keras ya, dia itu keras, singkong itu kemudian didegradasi molekulnya menjadi lunak, dan yang awalnya pati, ya karbohidrat dipecah. Kalau kemarin kita bahas kan kalau karbohidrat itu sebetulnya apa? Karbohidrat itu sebetulnya apa? Gula, Pak. Gula. Nah, karbohidrat itu sebetulnya gula. Sehingga ketika didegradasi molekulnya, ya melalui proses enzimatis, kemudian si pati ini dia berubah menjadi manis, ya, karena dia karbohidratnya dipecah, sehingga dia menghasilkan rasa manis. Nah ini salah satu contoh sebetulnya kalau ngomongkan kerusakan itu kerusakan, tetapi itu kerusakan yang menguntungkan ya, kalau ngomongkan tape ya. Nah ini kerusakan yang disebabkan oleh faktor mikrobiologis. Jadi dia mendegradasi makromolekul ya, penyusun bahan pangan itu menjadi fraksi yang lebih kecil, kemudian bahannya menjadi lunak. Ya. Nah, kalau tadi konteksnya adalah mangga gitu ya, mangga tadi itu yang kalian panen biasanya jatuh ya, kemudian memar, itu kerusakan apa sebetulnya? Disebabkan oleh kerusakan apa? Kerusakan fisik. Ya, kerusakan fisik atau mekanis. Nah, kerusakan fisik atau mekanis tadi itu adalah awalnya sebetulnya. Jadi memar itu awal pembuka dari kerusakan-kerusakan selanjutnya. Jadi kalau di awal itu misalkan akibat kesalahan panen ya, akibat kesalahan dalam proses transportasi, kesalahan mengumpulkan gitu. Yang selanjutnya yang merusak adalah faktor mikrobiologis ini. Ya di situ. Jadi yang faktor fisik, mekanis itu awalnya, yang selanjutnya biasanya diikuti dengan kerusakan mikrobiologis. Nah, ya kalau kerusakannya bisa pada bahan pangan mentah ya, setengah jadi maupun hasil olahan kalau mikrobiologis. Yang sudah diolah pun ini bisa dirusak sama yang mikrobiologis ini. Nah, sekarang yang kerusakan mekanis. Ini contoh buah pisang ya. Buah pisang. Yang ini lihat warnanya apa nih? Coklat. Warnanya kecoklatan ya. Ini akibat dari memar, kemudian tekanan biasanya pada ujung ini. Nah ini kalau pisang biasanya yang daerah ujung ini yang sering ini, yang tersering. Kalau yang sebelah kanan ini buah apel. Ini biasanya akibat tekanan juga gitu. Sehingga kalau panen di luar ya, kalau di sini kan apel mungkin di Malang ya. Jadi kalau di luar negeri panennya kan kalau buah apel itu nggak manual ya, pakai mesin, pakai apa namanya? Ada mesin yang menjapit pohonnya,
kemudian nanti mesinnya ini mengkarkan pohon, kemudian jatuh semua tuh. Tetapi diminimalisir jatuhnya itu dengan menggunakan kain yang lebar, sehingga meminimalisir benturan. Setelah itu, prosesnya dia langsung dimasukkan ke dalam air, ya, untuk proses pembersihan, sortasi dan grading. Nah, itu nanti ya, setelah proses panen. Nah, ini begini, untuk kerusakan mekanis itu intinya apa? Dia disebabkan oleh benturan-benturan mekanis ya, antara bahan jatuh dari tangan atau kondisi dalam proses pengangkutan. Seperti yang saya jelaskan kemarin di pertemuan sebelumnya bahwa saya baca di bukunya siapa ya, lupa ya saya. Itu 4% ya, 4% kerusakan bahan pangan itu disebabkan oleh transportasi. Sehingga kalau misalkan 1 ton saja itu 40 kilo ya, 40 kilo udah dipastikan rusak ya. Kemudian contoh barang yang diangkut secara bulk transportation ini mengalami pememaran. Sehingga begini, kan ada cara menyusun bahan pangan di atas kendaraan. Ini harus diperhatikan juga. Ya. Kadang ketika ditransportasi itu pengangkutan ya, dari lahan menuju tempat pemrosesan ke pabrik itu biasanya itu sudah mengalami kerusakan. Ini jangan dikira bahwa misalkan dari lahan, dari on farm kemudian langsung diangkut dibawa ke konsumen, tidak. Biasanya yang buah-buah yang masuk ke dalam toko-toko retail modern itu dia masuk dulu ke pemrosesan melalui proses pencucian, kemudian proses sortasi dan proses grading. Nah, ini sudah mengalami kerusakan juga ketika transport menuju ke pemrosesan. Belum lagi nanti ketika sudah diproses menuju ke konsumen, nah ini kalau nggak diperhatikan dalam proses penataannya, ini juga bisa berakibat fatal pada kerusakan bahan pangan tersebut. Nah, selanjutnya ada kerusakan fisik dan kimia. Kalau fisik, otomatis akibat fisik ya. Gini, ada istilahnya freezing atau chilling injuries ya. Kalau kalian misalkan, ya ini contoh yang paling gampang itu tomat ya. Tomat ini masuk klimakterik atau non klimakterik? Klimakterik. Ya, klimakterik ya. Nah, biasanya ada yang mencoba untuk menghentikan proses klimakteriknya itu dengan memasukkannya di kulkas ya, di mesin pendingin. Nah, tetapi dia tidak memperhatikan batas atau suhu yang diizinkan untuk bisa menghentikan laju respirasi dari buah tomat ini. Misalkan suhunya terlalu dingin, apa yang terjadi? Maka dia akan terjadi freezing atau chilling injuries. Setelah didinginkan, ya, kemudian dibiarkan begitu pada suhu kamar atau suhu normal, apa yang terjadi? Akan terjadi kerusakan pada buah tersebut, ya, akibat kesalahan penanganan. Yang selanjutnya adalah kerusakan biologis. Nah, kalau kerusakan biologis ini lebih disebabkan oleh makhluk hidup ya, makhluk hidup. Contohnya bisa serangga, kemudian ada rodentia, hewan pengerat kayak misalkan tikus tadi ya. Ketika buah itu dimakan oleh lalat buah contohnya, apa yang terjadi pada buahnya? Busuk. Apa yang terjadi? Misalkan gini, tahu nggak buah apa ya? Misalkan guava, ya, jambu nih. Jambu itu ketika dilihatnya bagus gitu ya, tapi ketika dipecah, dalamnya banyak sekali ulatnya itu.
kira-kira? Karena dimakan lalat buah itu Pak, jadi berlubang. Oke, setelah berlubang, Ulatnya masuk Pak. ulatnya dari mana kira-kira? Kok tiba-tiba muncul ulat di situ? Dari lalat buah itu sendiri Pak. Nah, benar. Dari lalat itu tadi. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Pelukaannya nggak kelihatan. Tapi tahu-tahu busuk gitu aja ya. Atau buah mangga nih, yang sering. Yang paling sering ini kalau gini kita kan jambu ya. Jambu, entah itu jambu kristal, entah itu jambu merah ya, yang guava itu. Kemudian apalagi nih biasanya yang tiba-tiba mangga ya. Itu kalau udah kena lalat buah, dalamannya pasti busuk. Ada lagi kalau di sawah itu ya, buah naga itu dimakan apa biasanya? Tahu nggak? Kalau kerusakan biologis. Manusia ini berkompetisi sama apa kalau buah naga biasanya? Daerah selatan, Banyuwangi Selatan. Sama? Kelelawar mungkin, Pak. Sama burung juga. Sama kelelawar. Terus kalau kelelawar makan itu ya? Iya, kelelawar juga makan itu ya. Nah itu. Kalau hewan pengerat, Pak. Hewan pengerat ya tikus. Hewan pengerat itu tikus. Apakah itu makan buah naga juga, Pak? Apa gimana, Pak? Kalau hewan pengeratnya kelaparan juga makan ya. Jangankan buah naga, plastik aja dimakan ya. Tikus. Oh iya. Ya. Tikus itu pemakan segala, sama seperti manusia ya. Apa yang nggak dimakan sama manusia ya? Uang juga dimakan sama manusia. Nah, gini, sekarang kita ngomongkan di Browning ya. Reaksi Browning ini kan reaksi enzimatis sebetulnya. Ya, yang menyebabkan warna coklat. Jadi kalau misalkan gini, buah apel yang sudah kalian belah menjadi dua, lama kelamaan buahnya berwarna apa dagingnya? Kecoklatan, Pak. Coklat, Pak. Nah, coklat. Kenapa kok bisa coklat? Terkena oksidasi. Ya, itu disebut dengan proses oksidasi. Ya. Perwarnaan yang warna coklat tadi itu disebut dengan proses browning. Ya, kalau misalkan contoh di pisang juga warnanya berubah menjadi coklat gitu ya, proses enzimatisnya. Nah, itu disebut dengan browning. Terus buah apa lagi ya? Banyak ya yang biasanya warnanya menjadi kecoklatan itu karena proses polifenol oksidasinya bereaksi dengan oksigen. Sehingga buah tersebut berubah menjadi coklat. Nah, itu. Kentang itu juga berarti ya, Pak? Ya, benar. Dia kalau dibiarkan begitu saja ya di udara terbuka. Tetapi kalau misalkan dia dimasukkan ke dalam mesin pendingin beda lagi gitu. Ya, intinya menghentikan reaksi dengan oksigen. Kalau dia kayak misalkan gini, besinya kan berkarat tuh, besi kan Fe, ya kan? Kalau besi itu berkarat kan warnanya apa tuh? Coklat juga kan? Iya, Pak. Nah, Fe plus O2 menjadi FeO2 itu besi karatan itu. Jadi seperti itu proses oksidasinya atau disebut dengan proses browning. Nah, ini salah satu indikator bahwa buah itu terjadi kerusakan. Gitu. Artinya apa? Artinya udah tercemar gitu. Sehingga kalau misalkan ya kita nggak tahu ya ketika misalkan buah itu dibiarkan begitu saja tanpa ada proses pencucian, tanpa ada proses penanganan gitu ya. Atau gini deh, kalau kalian jual buah yang sudah browning gitu, harganya gimana sih? Turun, Pak. Turun gitu. Karena apa? Secara kualitas dia sudah turun gitu. Nah itu. Selain
Selain itu juga ada protein dan juga pH ya, yang ini mengalami denaturasi akibat proses kerusakan biologis tadi itu. Denaturasi itu artinya apa? Ya kerusakan komponen proteinnya. Ya, gampangannya gitu. Nggak usah dipikir teman-teman lah masalah ini. Yang penting kalian tahu untuk agribisnis nggak usah terlalu dalam sampai pada reaksi biokimianya, itu biar orang-orang dari teknologi pengolahan hasil pangan atau teknologi hasil pertanian yang ngurusin itu. Untuk agribisnis intinya kalian memahami nih bahwa kerusakan pada buah itu disebabkan oleh faktor apa saja sih gitu ya, Pak, kerusakan bahan pangan itu. Ya, dan bagaimana sih caranya nanti penanganannya itu. Kalau faktor utama penyebabnya ya ada aktivitas dari bakteri, kapang dan kamir tadi, kemudian ada aktivitas enzim dalam bahan pangan ya. Dalam bahan pangan kan udah ada proses enzimatis, terutama buah-buah yang klimakterik atau sayuran yang sifatnya klimakterik. Kemudian juga ini serangga, parasit, tikus itu merupakan faktor biologis tadi. Ada suhu. Misalkan suhunya terlalu dingin tadi, chilling injuries atau freezing injuries, atau juga suhunya pada saat pengeringan terlalu kering. Misal contoh gini, kadar air optimum pada gabah itu berapa persen? Pada gabah, pada padi. Kalau tidak salah 15%, Pak. Optimumnya berkisar di posisi 14. Kalau misalkan dia di posisi 13 atau 12, apa yang terjadi pada gabah tersebut, pada padi tersebut, atau pada berasnya ya, kalau ini pada berasnya, apa yang terjadi? Mudah patah, Pak. Hancur, Pak. Hancur ya. Pada saat proses masuk ke rice milling unit, pada saat proses selanjutnya, maka apa yang terjadi? Dia mudah hancur ya, karena terlalu kering ininya. Kadar airnya tidak dipertahankan di posisi 14, sehingga apa yang terjadi? Banyak sekali beras menirnya, sehingga nanti nilai jualnya apa? Nilai jualnya rendah. Inti dari penanganan pasca panen kan kemarin mempertahankan kualitas ya, mempertahankan mutu supaya nilai jualnya atau value dari bahan pangan tersebut atau produk pertanian tersebut itu masih stabil atau cenderung mengalami kenaikan gitu. Kalau kemudian mengalami penurunan, berarti ada yang salah dalam proses penanganan pasca panennya. Kadar air tadi kita udah bahas, kemudian oksigen yang menyebabkan dia bereaksi oksidasi tadi, proses browning. Kemudian sinar atau cahaya, ada beberapa yang terkena sinar, itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pelayuan biasanya ya. Ada yang terjadi pelayuan. Nah ini kalau sayuran dalam kondisi segar gitu ya, itu kan nilai jualnya masih relatif tinggi gitu dibandingkan dengan yang buah atau sayur yang sudah mengalami kelayuan. Ini bakteri kapang kamir ini saya pikir tidak terlalu ini kalau melihat secara di mikroskop ini karena makhluk hidup yang mikroskopis gitu. Sehingga ngeceknya harus pakai mikroskop biasanya. Kalau misalkan ditemukan di mana ya ada di mana-mana sih gitu ya. Ini tidak ditemukan di jaringan yang hidup ya. Di daging buah ini nggak ada. Ini pasti di luarnya. Kalau bentuk bakteri ini saya pikir nggak usah karena kita nggak mempelajari tentang bentuk bakterinya. Kalau ukurannya ini sangat kecil ya, sangat kecil, 1/1000 milimikron, 1 mikron. Kemudian ini bisa saja membentuk spora yang tahan panas ya. Makanya kalau misalkan mau masak ya, terutama untuk yang ini pengolahan ya, jadi benar-benar harus dimasak dengan matang ya, jangan sampai nanti gak matang sehingga bakteri itu masih hidup gitu ya, kemudian ikut terbawa pada tubuh kita. Kalau spora bakteri ini lebih tahan dari kamir atau kapang ya,
Ini ukurannya. Oke. Mungkin ini hanya ini aja ya. Hanya apa namanya? Pengayaan aja sih untuk yang bakteri kapang kamir ini, karena kita tidak praktikum juga tentang bakteri kapang kamir. Yang terjadi nanti kalian akan praktikum mengenai kelukaan pada buah untuk praktikumnya, untuk dilakukan pengamatan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Untuk Izin bertanya Bapak. Oh iya, silakan. Kalau indikasi kerusakan buah biasanya kan dengan warna coklat ya Pak. Selain warna coklat itu kayak gimana gitu Pak? Soalnya kan kalau kayak sawo, kalau buah sawo kan kita nggak tahu bahwa coklatnya itu apa memang coklat dari, soalnya kan memang buahnya sudah coklat Pak. Selain warna coklatnya itu apa saja gitu Pak? Ya, selain dari warna tadi kan sudah saya jelaskan ya. Ada teksturnya bisa lunak. Nah, itu salah satu indikator bahwa dia terjadi kerusakan. Selain dari visual ya, ada dari tekstur. Kemudian ada dari bau. Baunya lebih menyengat atau berbau tengik lah bahasanya. Kemudian ada muncul lendir. Nah, itu salah satu indikator bahwa buah tersebut mengalami kerusakan. Selain dari indikator secara visual tadi itu, secara warna terjadinya browning. Itu. Baik Bapak, terima kasih. Oke. Silakan yang lain. Ada pertanyaan, silakan. Pak Holik, Ya, silakan. kenapa kalau apel itu dikasih garam yang pernah saya lihat di YouTube itu, daging apel yang sudah diiris itu nggak mengalami browning, Pak? Alasannya kenapa gitu? Ya, penggaraman itu salah satu bentuk pengawetan. Ya, jadi begini, pengawetan itu prinsipnya adalah melebihkan. Misalkan contoh, kalau manis, dilebihkan manisnya menggunakan pengawetan dengan gula. Ya, jadilah manisan. Kemudian asin, ya dilebihkan garamnya, kadar garamnya, sehingga terjadi pengasinan. Dan di situ ketika kandungan garam yang tinggi, otomatis bakteri, kemudian faktor dari mikrobiologis tadi tidak mau untuk mendekat. Nah, proses browning itu kan selain terjadi akibat dari faktor oksidasi, juga diakibatkan dari mikrobiologis tadi. Nah, penggaraman itu salah satu teknik pengawetan yang menjadikan bahan pangan, dalam hal ini adalah buah, itu bisa bertahan lebih lama di situ. Yang lain ada lagi? Bapak izin bertanya. Oke. Maaf ini tapi agak berbelok sih dari materi. Gini Pak, kan ada yang saya tuh pernah lihat kayak buah itu dijadikan charger untuk pengisian HP. Itu bagaimana Pak? Kok bisa kayak gitu ceritanya Pak? Kembali ke SMP atau SMA ya? Yang mungkin ini sebetulnya bukan kapasitas saya untuk menjawab karena memang tidak bukan bidang saya. Tetapi begini gambarannya. Kan kalau senyawa kimia itu ya unsurnya itu kan ada yang dia itu pasti ada min sama plus ya. Muatan kan misalkan NaCl, Na plus 1, Cl min 1. Dari perbedaan muatan tadi itu ada positif ada negatif. Ini adalah prinsip dari listrik. Itu yang menyebabkan kalau ada positif ada negatif, otomatis akan ada proses aliran. Ada proses aliran dari positif ke negatif dan kemudian dari negatif ke positif. Aliran ini, listrik ini tadi yang kemudian bisa dijadikan untuk proses charging pada device kalian misalkan. Tetapi begini,
Bagaimana dengan yang arus pasti ada, tetapi yang membedakan adalah kuat arusnya. Seberapa kuat arusnya yang dibutuhkan. Ya, berapa ampernya. Ya di situ. Itu yang membedakan. Kalau misalkan kalau dari yang misalkan kuat arusnya kecil, tetapi dengan komposisi yang banyak ya misalkan, maka kuat arusnya menjadi besar ampernya dan bisa digunakan untuk proses charging. Di situ ya. Tapi ini logika sederhana saja. Sebetulnya bukan kapasitas saya untuk menjawab itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih Bapak. Oke. Yang lain? Mau tanya Pak, Okay. apakah ada cara khusus buat memanen buah supaya tidak berpengaruh sama pohonnya gitu Pak? Tidak berpengaruh sama pohon. Iya, ketika pemanenan. Contohnya itu rambutan Pak. Kalau yang saya tahu rambutan itu kalau memanen itu kayak Harus dipatahkan. Iya, jadi dijepit tapi masih diubeng-ubeng-ubengkan gitu loh Pak biar patah. Apa itu tidak berpengaruh buat pohonnya Pak? Tidak berpengaruh. Ya tanya sama pohonnya. Tidak berpengaruh sama pohonnya ini tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan pohon atau perkembangan pohonnya begitu ya? Iya, terus terus nanti pas waktu musim lagi itu jadi kayak nggak berbuah gitu loh Pak, nggak selebat waktu itu gitu. Ya, begini. Sebetulnya yang bisa menjawab ini adalah orang-orang dari bidang agronomi mungkin ya. Tapi begini pada prinsipnya, kalau pada buah ya, yang buah musiman begitu, semuanya bergantung pada perawatan. Semuanya bergantung pada perawatan pada tanamannya. Kalau misalkan untuk kayak padi kan langsung dimatikan gitu ya. Kalau padi langsung dimatikan. Kemudian ditanam lagi kan gitu. Tetapi kalau untuk misalkan kopi, rambutan, kemudian buah naga gitu ya, dan buah-buah yang lain pada komoditas buah biasanya, kalau efeknya terhadap pohonnya, pokoknya, saya kurang begitu paham sih sebetulnya. Tetapi begini, contoh kalau di kelapa sawit ya, kalau di kelapa sawit itu ya ada proses pelukaan sih, atau di buah-buah yang lain deh pasti ada pelukaan, tetapi dia ada proses healing, ada proses penyembuhan dari tanaman itu sendiri gitu. Kalau dampaknya begini, kalau setahu saya karena saya udah pernah kerja di kelapa sawit, jangan potong buah mentah karena tangkai yang kemudian dilukai itu proses penyembuhannya lebih lama ketika buahnya itu masih dalam keadaan mentah gitu. Kalau keadaan matang kan dia otomatis sudah rilis dan siap untuk diluka gitu ya. Setahu saya di situ. Tetapi kalau untuk komoditas yang lain saya nggak begitu paham. Atau efek perkembangannya sama tumbuhan. Kalau yang pohonnya sendiri saya pikir lebih bagaimana manusia itu merawatnya gitu. Kalau kondisi panen ya kita panen buahnya. Begitu dari saya. Mohon maaf jika tidak ini. Iya Pak, makasih. Yang lain ada lagi? Izin bertanya Pak. Oke. Untuk tingkat keawetan antara komoditas sayuran dengan buah-buahan itu lebih tahan yang mana Pak setelah komoditas itu dipanen? Ya. Ini harus diberikan contoh. Ya, buahnya misalkan buah apa, sayurnya sayur apa gitu. Pak, kalau sayurannya itu dalam bentuk kacang-kacangan Pak. Sayurnya dalam sayuran dan kacang-kacangan itu dua hal yang berbeda. Mungkin kacang panjang itu Pak yang dimaksud. Kacang panjang Pak. Kacang panjang. Ya, sayur kacang panjang ya. Iya Pak. Ya.
dengan buah jeruk, Pak. buah jeruk. Lebih awet mana? Iya, Pak. Lebih awet jeruk. Tapi begini, Mas. Awet tidak awet itu bagaimana cara kita untuk menanganinya, gitu. Ya, bagaimana menanganinya. Tetapi gini, kalau kecenderungan sayur-sayuran ini lebih cepat rusaknya dibandingkan dengan buah-buahan. Sehingga begini, kalau kalian lihat di Malang ya, biasanya Malang, Pasuruan, Probolinggo gitu ya, panen, misalkan gini, hari ini panen, hari ini harus dikemas, malam itu transport, pagi itu langsung masuk ke pasar. Jadi untuk komoditas sayur-sayuran itu lebih cepat kerusakannya gitu. Ya. Mungkin di situ jawaban dari saya. Jadi kalau ditanya antara buah dan sayur lebih cenderung mana kerusakannya yang paling cepat, itu lebih cepat di sayur. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Silakan. Sudah? Kalau sudah, ada pertanyaan lagi nggak? Tidak, Pak, insya Allah. Oke. Kalau nggak ada, nah sekarang ini ada tugas dari saya. Dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi kelompoknya ini ada berapa kelas sih? 4 kelas ya? Iya, Pak. 4 kelas, Pak. Nah, gini. Kelompok 1 nomor absen 1 kelas 1A, 1. Ini kelas berapa? Kelas 3 ya? 3A, 3B, 3C, 3D. Yang nomornya 1 itu berarti kelompok 1. Bisa dipahami? Bisa, Bapak. Bisa, Pak. Nah, berarti yang kelompok 2 nomor absen 2 terus dan seterusnya ya. Nah, yang kelas 3A sampai berapa terakhirnya? Sampai 31, Pak. 31. 3B berapa? Alas. 27, Pak. 20? Sekolah. 27 ya? 27. Terus yang 3C? 31, Pak. Ntar saya ini dulu ya, saya tulis dulu ya. Kuliah. Yang A ini 31, B 27, yang C 31, yang D berapa? 27, Pak. 27. Kok B sama D sama ya? Berarti yang 28 ini 28, 29, 29, 30, 31, 30, 31. 44. Nah gini, yang kelompok yang 28 berarti kelas A sama C 28, 28, 29, 29. Iya maksudnya. Paham? Iya, Pak. Terus 30, 30A, 30C, 31A, 31C. Nah, itu kelompok yang terakhir. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, berarti kelompoknya ada berapa? Ada 27, 28, 29 ya? Iya, Pak. Ada 29. Nah, tugasnya adalah, kelompoknya udah ngerti ya? Udah tahu ya? Iya. Oke. Tugasnya adalah, kalian melihat, mengamati, mensurvei komoditas pertanian, ya, komoditas pertanian mulai dari pemanenan sampai pada
komoditas tersebut ada di pasar, baik itu pasar tradisional maupun pasar modern. Kalian amatin, Terus kurang ngamati baik itu yang komoditas dari dengan Pak Asin. perkebunan, kemudian tanaman pangan, Artinya apa? tanaman hortikultura, dan komoditasnya tidak boleh sama. Berarti ada 29 komoditas yang berbeda. Boyo. Kalau sama, maka nilainya 0. Kelompok yang sama. Paham? Paham, Pak. Waktunya berapa? Waktunya hanya 1 minggu. Terus setelah dia mati dia Pak nih. Output pengumpulannya apa? Output pengumpulannya berupa video. Video. Output pengumpulannya berupa video. Videonya kalian upload di link YouTube kalian, terserah mau pakai yang, kan ada 4 tuh. Mau salah satu dari kalian, kemudian linknya nanti dikirimkan ke email saya. Emailnya pakai yang holik.tp@gmail.com. Saya tulis saja. Kirim di sini. holik.tp. Ada pertanyaan mengenai tugasnya? Mek video tok. Berarti satu kelompok itu 4 orang ya, Pak? Satu kelompok 4 orang, benar. Tapi untuk yang absen terakhir 31, 27. Satu kelompok 4 orang. Untuk yang kelompok 29, maka absen 2829 dari kelas A dan absen 2 untuk itu kelompok 28. Kelompok 29 nomor absen 3031 kelompok A dan 3031 kelompok C, kelas C. Jadi 4 orang. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Durasi videonya 3 menit ya maksimal ya. Kampret. Tidak boleh lebih dari 3 menit. Hanya 3 menit saja. Tidak boleh lebih dari 3 menit, nggak boleh. 3 menit saja. Oke, baik. Paham? Mengenai tugas ada pertanyaan? Sudah ada gambarannya? Insya Allah, Pak. Oke. Baik, gampang ya tugasnya. Tinggal jalan-jalan saja. Komoditasnya ingat tidak boleh sama. Ini ada ribuan komoditas kalau pertanian. Kalian pilih hanya 29 saja. Ya, nanti kalian berdiskusi tuh. Gimana caranya supaya tidak sama untuk komoditasnya. Baik. Yang kedua begini. Besok kalau nggak salah saya diinformasikan libur ya. Iya, Bapak. Loh, ini apa? Nah, untuk yang konservasi lingkungan gimana nih? Ini kok libur. Oh, tanggal abang. Diganti di hari apa? Loro. Hari ini bisa nggak nanti sore? Tanggal abangnya tanggal loro, saya tanggal 1. Seharusnya kosong kalau kelas 3 cewek. Kalau 3A gimana? Jam berapa ya? Jam 15-an lah ya? Kosong, Pak, untuk jam segitu. 3A, 3B gimana 3B? Bisa, Pak. Banget ya, Bisa 3D? Bisa, Pak. Oke. Berarti nanti sore ya kita ketemu untuk konservasi lingkungan ya? Oke, Pak. Baik, Pak. Baik, Oke, Pak. baik. Terima kasih banyak untuk Tanggal hari 1. ini. Kita tutup dengan Ini doa tanggal penutup 31. majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bulan apa, Om? Tetap jaga kesehatan ya.
tetap semangat untuk Wih, belajar aku Januari. Ya bener ku mau. dan jangan makan yang Bulannya, kotor-kotor. Assalamualaikum warahmatullahi Saiki Maret, wabarakatuh. saiki April loh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Iya, Mbak. nyiap bulan tanggal apa? Kok tanggal apa? Enggak mau maca pisan. Nah, ini tanggal apa? Tanggal apa hari apa? Jumat. Udah kuwi, maksudnya hari besar apa? Tanggal abang. Semangat. Ini lah nek Ngesate Om. bareng iki. Ndure berarti ndure. Lah nek Kok iso ra enek iki lho. Ya mesti enek to. Lah sampean ki kok biasa